warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Gustianti. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Kimia Organik Fisik, yaitu reaksi substitusi nukleofilik dan juga reaksi eliminasi. Tonton terus video penjelasan dari saya dan jangan di-skip videonya. Nah, baiklah, pembahasan kita yang pertama itu mengenai reaksi substitusi nukleofilik. Untuk reaksi substitusi nukleofilik, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu reaksi substitusi, apa itu nukleofil. Nah, yang pertama, reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini merupakan reaksi pergantian atau pertukaran. Kemudian nukleofil. Nukleofil ini adalah suatu spesies ataupun senyawa yang menyukai nukleus atau yang biasa kita sebut dengan inti atom. Nukleofil ini biasanya dilambangkan dengan Nu ataupun dengan Z, di mana nukleofil ini dia memiliki PeB atau pasangan elektron bebas yang ditandai dengan titik 2. Nukleofil itu biasanya akan terikat kepada atom yang bermuatan positif. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu reaksi substitusi, apa itu nukleofil, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa reaksi substitusi nukleofilik merupakan reaksi pergantian yang melibatkan nukleofil di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PPT, di mana di PPT sudah ditampilkan mekanisme umum dari reaksi substitusi nukleofilik. Dari mekanisme ini bisa kita lihat ketika alkil halida bereaksi dengan nukleofil, maka nukleofil ini akan menyerang pada alkil halida, pada atom karbonnya, di mana atom karbon yang awalnya berikatan dengan halogen itu akan melepas halogennya akan lepas dan akan digantikan dengan nukleofil. Halogen yang pergi ini dinamakan dengan gugus pergi, sehingga dari reaksi ini ia akan menghasilkan atom karbon yang berikatan dengan nukleofil, kemudian gugus pergi, di mana gugus pergi ini membawa elektron yang awalnya digunakan untuk berikatan dengan karbon. Ya, nah jadi itu merupakan mekanisme dari reaksi substitusi nukleofilik. Yang lebih jelasnya bisa dilihat di tampilan PowerPoint. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai mekanisme reaksi dari substitusi nukleofilik, di mana terbagi menjadi dua mekanisme reaksinya, ada SN2 dan juga SN1. Nah, pada PPT telah ditampilkan bagaimana mekanisme reaksi dari SN1 maupun SN2. Yang pertama kita bahas itu adalah reaksi SN2. Nah, untuk reaksi SN2 bisa kita lihat pada mekanisme reaksinya itu berlangsung secara satu tahap. Untuk SN itu menyatakan substitusi nukleofilik. Nah, untuk reaksi SN2 di mana nukleofil ini akan menyerang pada CX, pada senyawa CX ya, menyerang tepat di belakang senyawa CX, kemudian X itu atau halogen ia akan melepaskan diri dari atom C. Nah, di mana nukleofil menggunakan pasangan elektron bebasnya untuk berikatan dengan atom C. Nah, disinilah terjadi reaksi substitusi atom atau halogen yang pergi tadi yang dinamakan dengan gugus pergi. Nah, seperti yang dikatakan di awal bahwa SN itu merupakan substitusi nukleofilik, maka dua itu menyatakan bahwa reaksi ini bimolekuler, artinya substrat dan nukleofil ini terlibat dalam langkah penentu kecepatan reaksi dalam mekanisme reaksi. Untuk reaksi lebih jelasnya yang setelah saya jelaskan itu seperti yang terlihat di PowerPoint. Selanjutnya reaksi SN1. Nah, untuk reaksi SN1 ini berbeda dengan SN2, di mana SN2 berlangsung dalam satu tahap, sedangkan SN1 berlangsung dalam dua tahap. Untuk reaksi SN1, di mana pada tahap pertama itu tidak bereaksi atau tidak terlibatnya nukleofil, di mana pada tahap pertama itu gugus pergi ya meninggalkan
atom karbon, kemudian terbentuklah karbonium. Nah, di sini karbonium pada tahap kedua, baru karbonium akan bereaksi dengan nukleofil. Nah, seperti yang terlihat pada mekanisme reaksinya, bahwa reaksi SN1 berlangsung dalam dua tahap. Kemudian pada reaksi SN1 ini reaksi unimolekuler. Nah, mengapa reaksi dikatakan SN1? Karena pada tahap pertama yang terlibat hanya substrat, tidak melibatkan nukleofil sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan reaksi SN2 dan juga SN1. Pada awal telah kita bahas bahwa SN2 itu berlangsung dalam satu tahap, sedangkan SN1 berlangsung dalam dua tahap. Nah, itu menjadi perbedaan mendasar dari reaksi substitusi nukleofilik ini, reaksi SN2 dan juga reaksi SN1. Pada PPT telah ditampilkan tabel tentang perbedaan reaksi SN2 dan SN1. Oke, yang pertama dari faktor struktur halidanya. Untuk reaksi SN2, untuk reaksi SN2 ini ia berlangsung atau terjadi pada halida primer dan juga sekunder. Sedangkan pada halida tersier tidak terjadi reaksi SN2. Kemudian pada reaksi SN1, ini terjadi pada halida tersier dan juga sekunder, tidak terjadi pada halida primer. Ini menjadi perbedaan yang mendasar ya, di mana bisa kita lihat SN2 terjadi pada primer dan sekunder, SN1 terjadi pada tersier dan sekunder. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah stereokimia. Nah, pada SN2 itu stereokimianya adalah pembalikan. Mengapa? Karena pada SN2 itu ketika nukleofil menyerang alkil halida itu ia menyerang dari arah belakang saja. Nah, karena menyerang dari arah belakang yang menyebabkan halogennya lepas, kemudian berikatan dengan nukleofil, dan ini yang terjadilah reaksi substitusi nukleofilik, di mana dengan penyerangan dari belakang itu seolah-olah senyawa tersebut ia terdorong oleh suatu bidang datar sehingga terjadi pembalikan. Oke, selanjutnya untuk SN1. Nah, SN1 stereokimianya adalah rasemik. Jika karbon pembawa gugus pergi adalah yang bersifat kiral, reaksi menyebabkan hilangnya aktivitas optik karena terjadi rasemik. Nah, pada ion karbonium hanya ada gugus yang terikat pada karbon positif. Karena itu, karbon positif mempunyai hibridisasi sp2 dan berbentuk planar. Jadi, nukleofil mempunyai dua arah penyerangan, yaitu dari depan dan belakang. Nah, ini sudah berbeda lagi dengan SN2, di mana SN2 hanya dari belakang, sedangkan SN1 dari depan dan juga belakang, sehingga stereokimianya bersifat rasemik. Selanjutnya itu dari segi nukleofil. Pada tabel bisa kita lihat bahwa pada SN2 itu kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi nukleofil. Mekanisme memilih nukleofil anion. Nah, di sini artinya pada SN2 ini nukleofil atau konsentrasi nukleofil ini sangat mempengaruhi dari kecepatan reaksi. Mengapa? Karena pada awal telah dijelaskan SN2 berlangsung dalam satu tahap. Nah, pada tahap ini yang menentukan kecepatan reaksi itu terlibat baik itu substituen maupun nukleofil. Jadi konsentrasi nukleofil sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Kemudian untuk SN1, kecepatan reaksi tidak tergantung pada konsentrasi nukleofil. Mekanisme memilih nukleofil netral. Mengapa demikian? Karena telah dijelaskan di awal bahwa SN1 ini berlangsung dua tahap. Tahap pertama yang berlangsung lambat itu yang menentukan kecepatan reaksi hanya terlibat substituen di dalamnya, sedangkan pada tahap kedua baru terlibat nukleofil. Jadi pada tahap 1, pada menentu kecepatan reaksi, nukleofil tidak terlibat atau tidak ikut bereaksi sama sekali, sehingga konsentrasi nukleofil tidak berpengaruh pada kecepatan reaksi untuk reaksi SN1. Selanjutnya tentang pelarut. Nah, untuk pelarut SN2 ini kecepatan reaksi sedikit dipengaruhi kepolaran pelarut, hanya sedikit. Sedangkan pada SN1
kecepatan reaksi sangat dipengaruhi kepolaran pelarut. Nah, itu merupakan perbedaan-perbedaan dari reaksi SN2 maupun reaksi SN1. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah reaksi eliminasi. Apa itu reaksi eliminasi? Reaksi eliminasi itu adalah reaksi pelepasan dua substituen dari satu molekul, atau dengan kata lain, reaksi pelepasan atau pengeluaran molekul dari substrat. Nah, agar lebih mudah kita pahami, reaksi eliminasi itu merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Jika reaksi adisi, ia pemutusan ikatan rangkap menjadi tunggal, maka reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap dari ikatan tunggal membentuk ikatan rangkap. Atau dengan kata lain, bahwa reaksi adisi itu reaksi dari alkena menjadi alkana, sedangkan reaksi eliminasi reaksi dari alkana menjadi alkena. Nah, selanjutnya adalah jenis dari reaksi eliminasi. Yang pertama, seperti tertera di PPT, berdasarkan jenis molekul yang dilepaskan, maka reaksi eliminasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dehidrohalogenasi. Nah, seperti pada mekanismenya, dehidrohalogenasi itu adalah molekul HX lepas dari senyawa alkil halida. Seperti yang dilingkarkan pada di PPT itu akan terlepas. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah dekarboksilasi. Dekarboksilasi ini molekul CO2 lepas dari senyawa dikarboksilat, seperti yang ditampilkan pada slide PPT. Selanjutnya yang ketiga itu adalah dehidrasi. Dehidrasi atau molekul air lepas dari senyawa alkohol. Nah, seperti pada yang dilingkari di slide PPT. Selanjutnya yang keempat itu adalah deasetilasi atau molekul COCH3 lepas dari senyawa yang mengandung gugus asetil seperti kitin. Ya. Selanjutnya, yang kedua, itu berdasarkan kinetika. Nah, berdasarkan kinetika, reaksi eliminasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada reaksi E1, dan yang kedua ada reaksi E2. Untuk pertama, yang kita bahas adalah reaksi E1. Nah, reaksi E1 ini merupakan reaksi eliminasi yang berlangsung dalam 2 tahap. Ada tahap yang lambat dan ada tahap yang cepat. Untuk mekanisme reaksinya, itu seperti yang tertera di PPT, bahwa reaksi 1 memiliki 2 tahap, cepat dan lambat. Nah, untuk tahap pertama, ini adalah tahap yang lambat. Pertama dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat dan merupakan tahap penentu laju reaksi dari keseluruhan. Nah, sewaktu reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika orde pertama. Dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halidanya saja. Kemudian pada tahap kedua, tahap cepat. Nah, seperti yang pada PPT, tahap pertama berlangsung lambat, dan tahap kedua yang berlangsung cepat. Untuk tahap kedua, pada tahap kedua, basa akan merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif karbon, dan karbon itu mengalami rehidrasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 dan terbentuklah alkena. Nah, jadi di sini dari tahap 1 dan tahap 2, seperti yang saya katakan pada awal, bahwa reaksi eliminasi ini pembentukan ikatan rangkap. Jadi dari awal yang pertama ikatan tunggal, maka menghasilkan suatu produk yang memiliki ikatan rangkap. Selanjutnya itu adalah reaksi E2, eliminasi E2. Untuk eliminasi E2 itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan E1, di mana E1 itu dia berlangsung 2 tahap, sedangkan E2 berlangsung 1 tahap. Seperti yang tertera pada PPT, mekanismenya terlihat jelas bahwa untuk pembentukan ikatan rangkap hanya berlangsung secara 1 tahap. Nah, bagaimana perbedaan antara mekanisme reaksi eliminasi E1 dan juga eliminasi E2? Yang pertama untuk E1 itu akan membentuk karbokation. Karbokation akan memberikan proton pada basa, lalu membentuk alkena.
Nah, basa ini akan merebut proton dari atom C. Nah, selanjutnya S1 ini ia terjadi pada konsentrasi basa rendah dengan pelarut basa dengan substrat tersier dan beresonansi. Selanjutnya, bagaimana perbedaan E1 yang telah saya sebutkan tadi dengan E2? Kalau untuk E2, itu nukleofil langsung mengambil proton dari atom C pada atom C gugus pergi. Kemudian tidak terjadi pembentukan karbokation dan pembentukannya secara serempak. Kalau untuk E2 itu terjadi pada basa kuat dengan konsentrasi tinggi, di mana jika alkil halida bereaksi dengan basa kuat dan panas akan menghasilkan E2, kemudian alkil halida bereaksi dengan asam kuat dan panas akan menghasilkan E1, dan alkohol dengan asam kuat dan panas akan menghasilkan E1. Demikian penjelasan saya mengenai reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun lainnya, dan juga mohon maaf atas kekurangan video ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.